Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa Allah. Kenapa? Fa ansahum anfusahum. Mereka akan lupa terhadap diri mereka. Jadi logika Quran ini, yang lupa Tuhan justru lupa diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman pada program Enlightenment Ramadan. Semacam sesi pencerahan untuk kita berbagi berbagai isu, berbagai topik, utamanya mengenai Ramadan, serba-serbi Ramadan, kira-kira gitu. Nah, topik kita pada sore hari ini adalah soal konsep pengenalan diri dalam tasawuf. Ini satu topik yang saya kira sangat sentral di dalam tasawuf, karena kita tahu bahwa sebelum kita dapat mengenal siapa pencipta kita, siapa Tuhan kita, salah satu yang diharuskan dilewati adalah bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri. Ada satu hadis yang sangat masyhur, saya kira nanti mungkin bisa dielaborasi lebih jauh oleh Mas Muhammad Nur Jabir. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini dikenal di mana-mana dan sering diulas. Saya kira kita punya narasumber yang sangat kompeten pada sore hari ini, dan namanya Muhammad Nur Jabir. Ini adalah Direktur Rumi Institute, dan teman-teman saya kira juga sudah mengenal Mas Nur Jabir ini, dan saya kira kita akan menunggu ulasan beliau tentang apapun, tentang terutama tentang konsep mengenali diri sendiri di dalam ilmu tasawuf. Silakan Mas Nur Jabir, saya berikan waktunya sekitar 20 menit seperti biasa. Setelah itu kita akan undang teman-teman untuk berbagi di sini, memberikan komentar dan pertanyaan. Silakan Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman sekalian. Terima kasih Nurholis Majid Society dan juga Mas Rozi sudah undang saya berdiskusi. Senang sekali, bahagia sekali di sore hari ini bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih di sini hadir Bu Laila. Beliau ahli psikolog ya dari Surabaya. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memperkaya diskusi kita hari ini. Baik. Nah, pembahasan kita terkait dengan pengenalan diri, atau biasa kalau dalam tradisi sufi disebut dengan ma'rifatun nafs. Jadi ma'rifatun nafs atau pengenalan diri. Memang hal yang paling core utama dalam dunia sufi ini memang adalah terkait dengan ma'rifatun nafs, pengenalan diri. Jadi para sufi ini melakukan berbagai macam suluk atau perjalanan ruhani demi untuk bagaimana dia bisa meraih suatu pengenalan diri, karena ujungnya adalah pengenalan Rob ya. Sebagaimana tadi Mas Rozi membacakan hadisnya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Sebenarnya hadis ini itu ada akarnya di satu ayat Al-Quran. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa Allah. Kenapa? Fa ansahum anfusahum. Mereka akan lupa terhadap diri mereka. Jadi logika Quran ini, yang lupa Tuhan justru lupa diri ya, Mas Rozi. Biasa kita mengatakan, oh saya lupa diri sehingga lupa Tuhan. Tapi logika Quran justru terbalik. Lupa Allah justru lupa diri. Seperti itu. Makanya ruh Quran ini, ayat ini, itu kemudian kita lihat terimplementasi dengan baik dalam hadis tersebut. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Ada ayat lain yang menarik, Mas Rozi, terkait dengan ini, penciptaan. Wa khalaqakum atwara, dan kami menciptakan kalian berlapis-lapis. Jadi wa khalaqakum atwara, menciptakan kalian berlapis-lapis. Sehingga para sufi atau dalam pandangan sufi, manusia itu memiliki lapisan-lapisan atau tingkatan-tingkatan. Nah, saya akan bacakan satu syair dari Rumi untuk menggambarkan ini. Syair ini populer, saya kira kalau saya baca semua teman-teman di sini akan mengerti syairnya. Dulu aku mineral, lalu mati kemudian menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan aku mati lalu menjadi hewan. Dari hewan aku mati lagi lalu menjadi manusia.
Lalu mengapa mesti takut mati? Karena kematian tak membuat kita kekurangan apapun. Lalu aku tergoncang, kemudian aku mati dari manusia. Sehingga aku membawa bulu dan sayap malaikat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, manusia memang punya lapisan-lapisan, ya, Mas Rozi, mulai dari tumbuhan, kemudian ada dimensi hewaniahnya, kemudian ada dimensi insaniahnya, kemudian ada juga dimensi uluhiyahnya. Jadi Rumi menjelaskan itu, aku tergoncang, kemudian aku mati dari manusia, sehingga aku membawa bulu sayap malaikat. Kemudian lalu aku melampaui malaikat hingga aku tak lagi bisa digambarkan. Jadi ini suatu perjalanan manusia yang melampaui beberapa hal, Mas Rozi, mulai dari dia melampaui tubuhnya, melampaui nafsnya, melampaui ruhnya, sehingga dia sampai di para sufi menyebutnya makom uluhiyah. Jadi kenapa demikian? Karena semesta juga demikian. Jadi kita ada alam dunia, alam barzah, kemudian alam ruh. Nah, sehingga manusia juga demikian. Manusia punya tubuh, batinnya ada nafs, batinnya lagi ada ruh, batinnya lagi disebut dengan makom uluhiyah, dan ada orang-orang tertentu yang bisa masuk di makom uluhiyah tadi. Dia menyatu dengan asma Tuhan. Dan jadi ini seharmoni dengan penciptaan. Jadi sebagaimana alam semesta berlapis-lapis, dalam diri manusia juga berlapis-lapis. Dan juga kitab juga berlapis-lapis. Ada Inna Jalnahu Qur'anan Arabiyyan, ada Quran dalam bahasa Arab. Kemudian ada Quran fi Lauhil Mahfuz, ada juga Quran dalam level nafs. Jadi ini antara kitab, manusia, dan semesta sebenarnya harmoni. Kalau saya lapar dan haus, di luar ada makanan, minuman. Kalau saya mau tahu apa makna makanan, minuman, di situ ada kitab. Seperti itu. Jadi ini adalah segitiga yang harmoni dan saling melengkapi. Nah, pada umumnya secara global seperti tadi dijelaskan, manusia punya tingkatan 3 tadi, Mas Rozi, ada tubuh, ada nafs, lalu kemudian ada ruh. Nah, cuma kalau masuk dalam tradisi sufi, ada yang disebut dengan latifatus sab'ah, atau suatu tingkatan yang lebih lembut dari tingkatan-tingkatan yang 3 tadi. Itu juga ada di diri manusia. Lapisan pertama disebut dengan at-taba. At-taba itu tubuh kita, itu terkait dengan, kalau bahasa Rumi tadi, tumbuh, ya. Dia hanya urusan makan, minum, dan seterusnya, disebut tumbuh. Kemudian lapisan kedua disebut dengan nafs. Nafs ini urusan terkait dengan indra, panca indra, nafs. Kemudian masuk lagi disebut dengan kolbu atau hati. Kemudian masuk lagi disebut dengan akal, atau terkait dengan dimensi ruh. Nah, dari situ dia masuk lagi disebut dengan sir, rahasia. Ini tingkatan yang kelima. Kemudian masuk lagi disebut dengan khafi, tingkatan rahasia yang tersembunyi. Kemudian yang paling batin disebut dengan akhfa, yang paling tersembunyi. Nah, ini 7 tingkatan. Maulana merekam 7 tingkatan ini dengan satu syair. 7 kota cinta telah dilalui oleh Attar, dan kita masih terjebak di kota kecil ini. Jadi kata Rumi, kita masih terjebak di tubuh, Mas Rozi. Tubuh. Jadi lapisan yang paling luar ini bagi para sufi disebut dengan juga bagian dari nafs, tapi dia bagian yang paling luar. Jadi 7 kota cinta telah dilalui oleh Attar, dan kita masih terjebak di kota kecil ini. Tubuh ini adalah kota kecil dan lapisan yang paling luar. Nah, jadi dalam konsep Ma'rifatun Nas oleh para sufi ini tentu banyak beberapa pendekatan, Mas Rozi, terkait dengan Ma'rifatun Nafs ini, terkait selain dengan pendekatan yang disebut dengan tingkatan tadi, level-level tingkatan yang ada di dalam diri manusia, juga level-level yang ada di dalam, dia sebut dengan Latifatus Sab'ah. Nah, hal yang lain adalah terkait dengan dimensi ma'rifat, pengetahuan di dalam diri.
Dan level ma'rifat inilah sebenarnya yang menghubungkan antara manusia dengan Robnya. Sehingga tadi kita bacakan man arafa nafsa, arafa robba. Jadi ada kata arafa. Man arafa nafsa, faqad arafa robba. Makanya, kalau kita hubungkan dengan penciptaan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah, ya'budun. Nah, kata para sufi, sebenarnya ini bukan tujuan akhir dari penciptaan. Jadi kata ya'budun itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir itu adalah di ayat lain, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga sampai kepada makom yakin. Ayatnya juga pakai kata wa'bud, juga konteks penyembahan. Sehingga kata para sufi, kalau kita gabung dua ayat ini, kita akan sampai kepada tujuan penciptaan, yaitu ma'rifat. Ma'rifat. Jadi ma'rifat. Makanya para sufi meyakini tujuan penciptaan itu adalah ma'rifat. Nah, cuma sengaja dipisahkan antara ayat yang satu dengan ayat lain, karena Tuhan juga tahu tidak semua orang punya dahaga untuk mencari, kan? Tidak semua dahaga untuk mencari. Makanya sebagian besar orang hanya tahu tujuan penciptaan itu penyembahan, gitu. Karena memang dia hanya mencukupkan dirinya di situ. Tapi kalau dia ingin berjalan lebih jauh lagi, dia akan paham bahwa tujuan penciptaan itu adalah ma'rifat. Dan ma'rifat itu adalah yakin. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, kenapa demikian? Karena esensi manusia itu adalah pada konsep gagasan dan ma'rifatnya. Makanya kata Rumi dalam syair lain, wahai saudaraku, kau adalah pikiranmu, selebihnya hanya tulang dan daging, kan? Jadi kau hanyalah Tuhan, kau adalah pikiranmu, selebihnya hanya tulang dan daging. Maksudnya kita ini tidak lebih dari ma'rifat kita. Nah, ma'rifat ini dari mana? Itu dari pergumulan yang ada di dalam diri kita, Mas Rozi. Diri kita ada nafsnya, ada akalnya, ada hatinya, ada nafsnya dibagi lagi lawama, amarah, nafsu mutmainnah, dan seterusnya. Belum lagi kuwa mutakhayyila. Dari pergumulan semua ini adalah menghasilkan satu bentuk yang disebut dengan ma'rifat. Nah, ma'rifat ini akan membawa kita kepada keyakinan. Nah, keyakinan ini akan membuat manusia tegar dalam menghadapi segala persoalan dan problema, seperti itu. Nah, makanya kalau kita hubungkan dengan konsep puasa dalam yang kita lakukan sekarang ini, juga terkait dengan la'allakum tattaqun. Jadi, diwajibkan kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ada buku menarik, terjemahan Muhammad Asad, Quran, tafsir Quran, Muhammad Asad, ya, 3 jilid. Nah, itu bagus banget. Yang Mizan itu ya? Iya, betul. Bagus banget. Dia menerjemahkan kata takwa itu sebagai kehadiran Tuhan. Dan itu simple, sederhana, tetapi menurut saya sangat penuh makna, ya. Sangat sesuai kalau kita memaknai takwa itu sebagai kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri, otomatis efeknya adalah dia akan memberikan satu bentuk kesadaran di dalam diri. Efeknya itu adalah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu akan membuahkan satu bentuk keyakinan di dalam diri. Lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Dalam ayat lain, andai kalian tahu apa itu ilmu yakin, la tarawunnal jahim, engkau akan menyaksikan jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Nah, selama manusia tidak memiliki keyakinan, dia akan terombang-ambing, Mas Rozi. Kesana, kemari, dan seterusnya. Terombang-ambing seterusnya. Hingga suatu saat dia mencapai satu makom yakin, dan di makom yakin itulah dia akan berjalan penuh dengan tegar dan kokoh di alam ini, di dunia ini. Nah, tentu kalau dalam perspektif sufi, yakin ini memang fondasinya adalah ma'rifatullah. Dari ma'rifatullah ini terkait dengan ma'rifatul nas. Jadi man arafa nafsa faqad arafa rabba. Memang fondasi dari semua ini adalah ma'rifatullah. Makanya
kalau kita perhatikan hadis ini, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, ini ada dua hal yang saling terhubung antara Rob dengan manusia, manusia dengan Rob. Jadi mungkin secara sederhana kita bisa memaknai yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, tapi setelah dia berjalan, dia akan sadar bahwa dia tidak akan tahu dirinya sebelum dia tahu Tuhan sebelumnya. Begitu Mas Rozi. Jadi secara sederhana kan di awal karena kita ada jarak berjarak dengan Tuhan, kita berjarak dengan Tuhan, jadi kita akan mengatakan, oke, saya tidak akan tahu Tuhan kecuali saya mengenal diri saya, seperti itu. Nah, tapi setelah dia sampai, di situ dia akan sadar, saya tidak mungkin tahu diri saya sebelum tahu Tuhan, gitu. Nah, makanya terjemahannya begini, kan Arafah itu kan fil maudhi ya, fil maudhi. Kalau bahasa yang past tense ya, telah berlalu. Makanya kalau diterjemahkan sesuai dengan kaidah waktunya, man arafa nafsa, yang telah mengenal dirinya, telah mengenal Tuhannya. Gitu. Jadi yang telah mengenal dirinya, telah mengenal Tuhannya. Artinya, saya mengenal Tuhan dulu, baru mengenal diri. Kayak gitu. Ya kan? Saya mengenal Tuhan dulu, baru mengenal. Makanya kata Quran kan seperti itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa diri. Kenapa? Lupa diri, lupa Tuhan. Jangan kalian seperti orang yang lupa Allah, fa ansahum anfusahum. Lupa Allah, lupa diri. Jadi orang yang lupa Allah, dia akan lupa diri. Berarti ketika saya mengingat Allah, saya akan mengingat diri. Gitu. Nah, sehingga saya akan tahu diri saya setelah sebelumnya saya mengenal Tuhan. Makanya mengenal diri itu sebenarnya hanya langkah awal untuk berjalan. Setelah sampai di dalam, di batin, saya akan sadar, oh ternyata saya tidak mungkin mengenal diri saya kecuali sebelumnya saya mengenal Tuhan, seperti itu. Jadi mengenal Tuhan dulu, baru mengenal diri. Tapi setelah sampai, nah kita yang baru berangkat memang seolah-olah mengenal diri dulu, baru mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Karena relasinya kan sebab akibat ya, sebab akibat. Kita ini akibat, Tuhan sebab. Nah, secara filosofis kita tidak mungkin tahu akibat kalau tanpa tahu sebab gitu. Seperti itu. Begitu. Iya, itu secara praktis bisa nggak dikatakan bahwa dalam konteks sehari-hari ya kalau sudah sampai tadi Mas Jabir, kita mengenal Tuhan kita, baru kita mengenal diri kita. Karena kita ada, bisa nggak dikatakan bahwa kita itu ada itu karena Sang Pencipta, begitu kira-kira. Betul. Iya. Betul. Jadi kenapa orang yang sudah sampai di apa namanya sampai pada tujuannya itu ma'rifatullah tadi, berarti karena dia mengenal Tuhannya, maka oh iya, baru menyadari bahwa saya mengenal Tuhan saya, baru saya mengenal segala bentuk yang ada pada diri saya gitu, penciptaan, macam-macam rezeki dan sebagainya. Secara begitu ininya. Betul. Makanya ada hadis yang juga menarik. Jadi siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan kenal semuanya. Gitu. Oh iya. Nah, siapa yang jahil terhadap Tuhannya, dia jahil atas semuanya. Gitu. Jadi yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal semuanya. Yang jahil terhadap Tuhannya, dia akan jahil terhadap semuanya. Jadi artinya yang menghubungkan kan hati ya. Hati yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi hati ini seperti wadah penyambung antara hamba dengan ilahi. Jadi makanya hati ini disebut sebagai seperti ini, kanal Tuhan. Jadi di kanal Tuhan lah, di situ kita dipertemukan antara seorang hamba dengan ilahi. Yaitu di kanal Tuhan. Apa kanal Tuhan itu? Yaitu hati kita. Nah, jadi dia seperti jendela. Sehingga kalau saya bisa masuk ke dalam hati, dan kemudian dari hati itu saya bisa bertemu dengan Tuhan. Dia seperti jendela yang saya bisa meneropong semuanya. Gitu. Nah, jadi makanya siapa yang mengenal Tuhan, maka dia mengenal semuanya. Karena Tuhan ini kul. Dia universal, global,
Nah, yang kita kan partikular ya, Partikular. bagian-bagian. Nah, yang bisa masuk ke global ini otomatis dia akan mengetahui yang partikular-partikular. Seperti itu, Mas Rod. Oke. Teman-teman, ini menarik sekali perbincangannya. Jadi semacam memberikan perspektif bahwa yang sejatinya adalah tadi soal barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia mengenal barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Tetapi pada perspektif yang ketika dia sudah sampai tadi sampaikan oleh Mas Nur Jabir, itu sebetulnya lebih dari karena tadi menggunakan kata fi'lul madi, jadi maka barang siapa yang sudah mengenal dirinya maka dia sudah mengenal Tuhannya. Jadi sebetulnya konsep akhirnya seperti itu. Makanya ketika dia sudah seorang sufi atau siapapun yang mencari kebenaran atau mencari para salik begitu dia sudah sampai maka dia mengenali Tuhannya, lalu dengan otomatis dia mengenali dirinya, mengenali alam sekitarnya. Nah, teman-teman sekalian, saya mengundang teman-teman untuk bertanya, lalu saya cek ada satu ini, ada pertanyaan dari teman kita, dari Zainal Abidin, bertanya soal Ustadz terkait syair pertama yang dibacakan tadi, apakah mirip dengan konsep reinkarnasi? Ya, jadi banyak yang mempertanyakan tentang ini ya, reinkarnasi seperti itu. Nah, kalau dalam tradisi sufi, reinkarnasi itu ada secara global ada dua. Ada reinkarnasi vertikal, ada reinkarnasi horizontal. Horizontal itu maksudnya ada yang meninggal, kemudian dia berpindah ke tubuh lain. Kemudian kembali lagi seperti itu, meninggal, terus seperti itu. Nah, ada juga... Itu dipahami dalam kerangka pengertian, di dalam Islam dikenal konsep reinkarnasi. Nah, ini yang saya maksud, ini perdebatan. Saya jelaskan dulu. Nah, ada juga yang meyakini reinkarnasi itu vertikal, naik ke atas. Jadi dia di sini meninggal, kemudian dia masuk ke alam barzah, dari alam barzah masuk ke alam ukhrawi, terus berjalan dia terus berjalan ke atas. Jadi dia nggak kembali lagi, gitu. Jadi ada yang meyakini berputar, siklus berputar. Ada yang meyakini tidak, ya. Ada yang meyakini tidak siklus berputar. Siklusnya adalah naik ke atas terus berjalan menuju Tuhan yang tak terbatas. Nah, kalau saya mengamati syair ini sebenarnya menjelaskan tentang yang disebut dengan gerak perjalanan manusia. Kalau dalam Al-Quran itu summa min mudghatin, summa min alaqatin, summa min, kita dulu dari segumpal darah, dari kemana kemudian jadi daging, dari daging kemudian ada turun terus seperti itu. Nah, ini perjalanan manusia yang dari yang sangat sederhana segumpal darah sehingga dengan gerak ruhaniyahnya dia bisa melampaui itu semua dan bahkan melampaui malaikat. Nah, soal apakah manusia itu perjalanannya circle, berputar atau naik ke atas, nah itu soal lain. Mungkin dibahas di pembahasan yang lain. Iya. Reinkarnasi. Gitu. Oke. Teman-teman, Mas Zainal tadi semoga tadi menjawab ya pertanyaannya. Nah, yang kedua ini dari ini Mevlava Israqiyah. Tahapan-tahapan tazkiyatun nafas itu seperti apa, Ustaz? Nah, ini ada di bab suluk sebenarnya. Ada ada beberapa kitab suluk. Ada yang agak ribet, itu Manazilus Sairin, itu kitab suluk yang agak ribet. Ada yang sederhana, itu punya Syekh Tusi, atau itu tidak seribet itu, dia hanya 24 tahapan. Nah, biasanya kalau suluk itu kita akan berbicara tentang tahapan-tahapan perjalanan ruhani. Nah, paling umum itu pertama sebelum taubat disebut yagza. Yagza itu perubahan secara revolusioner dalam diri manusia. Tahu-tahu dia ingin berubah. Saya yakin saya dan Mas Rosi mungkin pernah mengalami ya. Kita ada pada satu masa di mana satu fase itu kita ingin merubah secara totalitas diri kita gitu. Kita ingin kembali ke Tuhan dan seterusnya. Itu disebut dengan yagza. Nah, ini yang paling penting dalam tahapan dalam perjalanan tazkiyah. Karena kalau ini tidak ada, kalau yagza tidak ada, itu yagza itu kita tidak akan bertobat, tidak akan memotivasi kita untuk bertobat, tidak akan memotivasi kita untuk berjalan dan seterusnya. Jadi yagza ini
atau perubahan secara totalitas revolusioner ini adalah sesuatu yang sangat fundamental yang harus kita miliki sebelum melakukan perjalanan ruhania. Nah, setelahnya itu adalah perjalanan yang ya situ ada taubat, situ ada yakin, situ ada ilmu, dan seterusnya sampai ke fana. Itu banyak tahapan yang dulu. Tapi kuncinya itu di yakza, Mas Rozi. Yakza. Di yakza itu potensi itu ada di setiap orang. Pasti. Atau pasti. Oke. Ada di setiap orang. Makanya kita lihat banyak orang mengalami suatu perubahan eksistensi ya. Ada perubahan devosioner. Iya. Meskipun ujungnya beda-beda ya. Nah, kita tidak mempermasalahkan itu. Yang kita hanya meyakini bahwa setiap orang itu ada keinginan untuk berubah secara profesional. Dia kembali ke Tuhan. Nah, nanti ketemu siapa nih? Itu urusan lain, Mas. Betul. Yang penting keinginan untuk berubah tadi ya. Tentu arahnya positif ya. Berubah untuk positif itu mesti ada dialami seseorang. Tergantung pada dianya, pada dirinya itu dia melalui tahapan apa. Karena kan kalau bicara soal konsep fitrah itu kan sebetulnya manusia itu kan perjalanan akhirnya menuju fitrah dia gitu loh. Betul. Pada orientasi pada kebaikan. Nah, sebetulnya ke arah itu yang dimaksud. Oke, teman-teman sekalian, saya mau absen lagi. Ini ada 2 lagi pertanyaan dari Muhammad Feredensyah. Dan apakah masa lalu, masa kini, dan masa depan termasuk satu kesatuan dalam satu keadaan? Nah, ini persoalan kalau kita kaitkan dengan jiwa ya, jiwa. Jadi ada satu ayat Al-Quran yang menarik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah khairan yarah. Nah, artinya kalau berdasarkan ayat ini kita tidak pernah kehilangan jejak. Kan? Jadi sejarah pun itu ada di dalam diri. Nah, artinya begini, kalau kita mengikuti proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita dari Tuhan dan kembali ke Tuhan. Nah, sejak dari Tuhan, jejak kita ada, Mas Rozi. Jejak kita itu tidak pernah hilang. Nah, cuma kita ini yang hanya melihat sekarang. Kan, sekarang. Nah, makanya para sufi meyakini bahwa manusia itu adalah suatu makhluk yang membentang. Dia membentang mulai dari alam ruh, turun ke alam barzah, kemudian ke alam dunia, turun naik lagi ke alam barzah, kemudian ke alam ukhrawi. Nah, itulah manusia yang membentang. Dia terus mengalami suatu proses-proses perubahan terus-menerus di dalam dirinya. Nah, sehingga betul sekali masa lalu, masa depan itu semuanya terkoneksi dengan masa sekarang. Dia suatu kesatuan yang membentang sebenarnya seperti itu. Oke. Mas Muhammad Ferdansa semoga bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Nah, ini ada dari teman kita dari Ishrina, JDA Ishrina. Ustadz, bagaimana dengan konsep non-dualisme dalam mengenal diri dan mengenal Tuhan? Mohon pencerahannya, karena kalau ada hamba dan Tuhan berarti masih ada dualisme. Nah, dia maunya penyatuan. Iya. Ini maunya langsung di ujung, Mas Rosi. Maunya langsung itihad gitu. Jangan ntar dulu dong, sabar. Prosesnya ada ya. Nah, memang, tapi ini menarik pertanyaannya. Karena begini, jadi saya kan selalu menjelaskan konsep cinta ya dalam pandangan Rumi. Nah, jadi setelah menjelaskan konsep cinta, dia selalu bertanya seperti ini. Terus, bagaimana saya memahami cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, kok bisa dibandingkan cinta kepada Tuhan? Nah, ini selalu seperti itu, Mas Rozi. Ada orang kalau belum berangkat, dia akan memilah-milah. Kalau belum berangkat ya, oh, saya cinta kepada Tuhan, cinta kepada anak, cinta kepada istri, pasangan, dan seterusnya. Dia akan, tapi setelah sampai, dia akan sadar semuanya adalah cinta kepada Tuhan. Kayak gitu. Nah, sama dengan ini, sama dengan pertanyaan ini. Kalau sebelum berangkat, dia akan melihat dualisme. Tapi setelah sampai, Tuhan dan dirinya. Setelah dia sampai, dia sadar, oh semuanya, fa'ina matawallu fasama wajhullah, dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Gitu. Tapi karena kita belum sampai, kita harus sadar gitu, kalau memang ada dualitas gitu. Kan? Karena
Karena penyatuan itu bukan pikiran, bukan imajinasi, bukan khayalan. Ini adalah satu bentuk perjumpaan yang itu hanya bisa diperoleh lewat fana. Jadi jangan sampai ini hanya berasal dari pikiran, Mas Rozia. Itu sama sekali bukan pikiran. Jadi penyatuan itu bukan pikiran, bukan khayalan, bukan fantasi, bukan. Itu adalah sesuatu yang mesti ditemukan dalam bentuk pengalaman sofistik. Jadi agar kita tidak terjebak, itu tidak terjebak, karena disinilah yang membedakan antara ranah filsafat dengan ranah sofistik. Ranah sofistik itulah sesuatu yang memang diraih dengan suluk, dengan suatu riyadhah, tazkiyatun nafs, hingga akhirnya ujungnya adalah kefanaan. Karena kalau ini tasawuf juga hanya pikiran, itu bagaimana kita membedakan dengan ranah filosofis ya, filsafat gitu. Makanya ada garis besar antara filsafat dengan tasawuf. Filsafat itu ranah memang nalar, kita berpikir, berargumentasi, membangun asumsi-asumsi. Kalau ini sejak awal dia berjalan menuju Tuhan dengan hatinya. Dia membersihkan hatinya terus sehingga dia sampai fana, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya betul. Itu memang teman-teman perlu betul membedakan tadi yang sampaikan Mas Muhammad Nur Jabir soal ini sesuatu yang tidak melulu menggunakan nalar masalahnya nih. Jadi ketika orang bicara soal membayangkan bagaimana konsep fana yang sesungguhnya gitu, maksudnya bagaimana itu bisa dijelaskan, karena itu harus melalui proses tadi ya, pembersihan hati terus menerus, kebaikan terus menerus. Jadi kalau tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Muhammad Asad soal kehadiran, menghadirkan dia kan, yang disebut dengan takwa itu adalah bagaimana kita menyadari kehadiran Tuhan, kira-kira gitu. Ya kalau sudah Tuhan sudah hadir selalu ada di dalam hati kita atau di dalam semesta kita, setiap gerak-gerik langkah kita dan lain sebagainya, mungkin itu disebut sebagai fana pada konsep yang lain, tetapi dalam bagian yang lain bisa dijelaskan bahwa kita tidak mungkin bertindak katakanlah kasar karena kita ingat ada Tuhan gitu yang mengawal, yang ada di dalam diri kita. Betul. Kita tidak mungkin melakukan persekusi begitu terhadap orang lain karena sudah ada di kita. Jadi ada yang mendirect kita, ada yang mengarahkan kita untuk selalu berbuat baik dan sadar akan Tuhan. Mungkin saya nggak tahu itu salah atau enggak, tapi saya selama ini memaknainya seperti itu, konsepnya kehadiran tadi, menyadari kehadiran Tuhan tadi, Mas. Saya setuju, Mas Rozi. Saya sangat sependapat dan saya juga berasumsi seperti itu, bahwa orang keras itu karena justru tidak sempurna dalam bertauhid. Gitu. Iya, bayangkan setiap surat itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Belum lagi kalau kita tambahkan hadis bahwa setiap berbuat amal baik itu kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, cuma kalau kita lihat, kita hanya hafal bahasa Arabnya, Mas Rozi. Iya. Kita tidak memanifestasikan nama Tuhan yang Rahman, dan Rahim itu ke dalam diri. Kan? Itu bayangkan loh, setiap mau berbuat baik, kita membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi, itu tidak ada implementasi keluar kepada orang-orang sekitar kita tentang Rahman dan Rahimnya. Itu kan? Kan nama Tuhan yang paling utama itu kan 3 ya, Allah, Rahman, dan Rahim. Dan seharusnya ketika dia, semakin dia dekat dengan Tuhan, maka ketiga nama ini seharusnya semakin menjelma di dalam dirinya. Dia akan semakin penyayang. Makanya ada perkataan yang menarik dari Ibnu Sina, ciri seorang sufi itu adalah, kata dia ciri seorang arif itu adalah ketika dia akan tersenyum kepada semua orang. Dia akan tersenyum kepada seorang. Dia tidak akan pilih-pilih. Dia memuliakan orang lain karena dia menganggap semua ini adalah manifestasi dari Tuhan. Semua adalah tajalli dari Tuhan. Jadi dia tidak lagi membeda-bedakan. Itu Rahman dan Rahim ya, sudah termanifestasi di dalam dirinya. Saya setuju dengan itu, Mas Rozi. Nah, itu dia. Ini yang sulit ini. Bagian ini yang memang butuh. Nah, tadi kalau Mas Muhammad Nur Jabir bilang kita perlu riyadhah, kita perlu terus menerus ya. Konsisten gitu ya. Tadi ya, konsisten, dan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Saya kira siapapun bisa sampai pada titik itu. Dengan catatan tadi ada konsistensi, ada upaya terus menerus untuk kesadarannya selalu terarah kepada Tuhan, karena
ya karena ujung-ujungnya kita ya itu ke sana gitu loh, Ya. mengenal Tuhan kita, mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita. Itu menarik tadi, ada pernyataan bahwa orang keras itu orang yang tidak sempurna dalam bertauhid. tapi serius itu menarik. Itu kan sama dengan ketika banyak ulama mengatakan, setidaknya Cak Nur yang saya tahu mengatakan kalau orang mendalami Quran dengan baik, tidak mungkin dia tidak toleran. Tidak mungkin tidak toleran. Artinya dia pasti toleran gitu. Dia pasti toleran, dia pasti simpatik terhadap orang lain. Kalau catatannya tadi, kalau orang mendalami Quran dengan sepenuh hati, karena itu tadi terkadang kita betul membaca Al-Fatihah, tetapi kita tidak mengerti betul terjemahannya atau maknanya. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita nggak tahu nih mau digunakan untuk apa. Artinya ini sebenarnya kan berusaha menjelma memanifestasi Rahman Rahim kita sebelum kita lakukan apapun, tetapi yang terjadi justru berbeda. Nah, ini berikutnya nih ada pertanyaan, sebetulnya bagaimana cara-cara yang bisa ditempuh nih Mas Nur Jabir supaya kita tuh konstan gitu ya, terus-menerus bisa tadi ingat kepada Tuhan dan berikutnya. Kalau dalam ini dibahas dalam pembahasan suluk ya, perjalanan menuju Tuhan. Jadi istiqomah itu salah satu makom spiritual justru. Jadi istiqomah itu atau bisa konsisten di dalam melakukan suatu hal yang mendekatkan diri kepada Tuhan, itu justru bagian dari makom. Jadi diawali dengan, jadi kalau pandangan sufi itu dibagi, ada hal itu adalah kondisi yang kadang dia datang, kadang dia pergi, kadang kita amalkan, kadang tidak kita amalkan. Nah, ketika dia sudah menjadi bagian dari diri, kita akan istiqomah. Nah, ciri dari istiqomah itu, saya meraih sesuatu dari kondisi tersebut. Makanya disebut dengan makom. Makom itu maksudnya dia sudah menjadi bagian dari diri kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan laku-laku sufi ya, misalnya sekarang ini, kita puasa. Ada perkataan menarik dari Syekh Junaid. Junaid mengatakan puasa itu separuh dari tirakat, gitu. Separuh dari tarekat. Jadi puasa itu separuh dari tarekat. Itu bayangkan. Kalau ada suatu tarekat itu kan suatu perjalanan yang jauh ya. Kita dari nafs kita menuju Tuhan itu kan perjalanan yang jauh. Nah, kata Syekh Junaid, puasa itu sudah sebagian. Jadi dia sudah sebagian. Kita sudah berusaha bagaimana mengaktifkan dimensi ilahiyah di dalam diri kita. Mengaktifkan dimensi ilahiyah. Nah, tinggal selanjutnya lah untuk istiqomah ini, manusia harus yang disebut dengan mendawamkan zikir. Mendawam itu senantiasa dia berzikir kepada ilahi. Yang disebut dengan zikir hati. Zikir hati. Nah, zikir hati ini zikir yang kita terus lantunkan di dalam hati kita. Dia bukan zikir lisan. Kalau zikir lisan itu kan kita mendengarkan ada ucapan di bibir, tapi ini zikir yang terus bergumam di dalam hati kita, disebut dengan zikir hati. Nah, bagusnya kalau zikir hati itu adalah kita tidak akan ria. Tidak ada orang yang tahu kita sedang berzikir. Tidak, karena kita tidak pakai tasbih dan seterusnya, dia terus mengucap. Nah, fungsinya, Mas Rozi, kalau kita senantiasa berzikir dalam hati, zikir hati ini akan menjadi alarm. Dia akan terus mengingatkan. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan bagaimana istiqomah, nah jalan paling bagus itu adalah tadi dengan berzikir dalam hati. Kalau para sufi disebut dengan muraqabah, memelihara. Jadi memelihara itu dengan mengingat Tuhan dalam hati. Nah, sembari ada yang kita lakukan di luar. Apa yang kita lakukan di luar itu yaitu amal soleh. Jadi ini seperti ini bersinergi. Kalau saya ingat di Tuhan dalam hati, maka saya mudah mengerjakan amal soleh. Kalau saya mengerjakan amal soleh, saya mudah mengingat Tuhan dalam hati. Jadi dia seperti spiral yang terus seperti berkelindan, tersambung, terkoneksi. Jadi cara untuk saya berbuat dengan istiqomah di luar itu adalah dengan melantunkan zikir dalam hati. Kalau saya melantunkan zikir dalam hati, saya akan mudah melakukan amal soleh. Kalau saya melakukan amal soleh, saya mudah untuk berzikir dalam hati. Terus seperti itu. Nah, itu cara
kita bagaimana ini ya, mencapai makom istiqomah. Kalau dalam sufi, istiqomah itu satu makom. Ya. Dia adalah sesuatu yang harus kita raih dan capai. Ya, Mas. Betul, betul. Oke, terima kasih Mas Jabir. Ini ada pertanyaan lain dari teman kita. Bentar. Sebentar. Dari Gustaf. Izin bertanya Ustaz tentang konsep ma'rifat. Apakah itu merupakan penyingkapan ilmu pengetahuan? Dan apakah misalnya para penemu teknologi sudah mencapai makrifat? Kalau konsepnya dari pengetahuan tadi, ya. Oh, nah, jadi bedanya antara ilmu dengan makrifat, ilmu itu informasi. Kalau ilmu itu sekedar informasi, kalau makrifat itu adalah pengetahuan yang diraih dari suatu pengalaman. Jadi makrifat itu base-nya pengalaman, experience. Misalnya para sufi suluk membersihkan hatinya, lalu dari situ dia mendapatkan satu makrifat. Jadi ini yang membedakan pengetahuan dengan makrifat. Kalau pengetahuan ini sekedar informasi, kalau makrifat itu ada basis pengalamannya. Nah, terkait dengan penemuan-penemuan, itu ada teorinya, Mas Rozi, dalam tradisi sufi. Ya. Nah, itu disebut dengan teori uns, kedekatan. Uns. Jadi misalnya begini. Misalnya Einstein, karena dia begitu tenggelam dalam tafakur tentang semesta, sehingga dia mendapatkan ilham tentang teori gravitasi misalnya, seperti itu. Nah, itu ada teori disebut dengan teori uns. Jadi, uns, kedekatan. Jadi semakin orang dekat dengan objek yang dia pikirkan, dia akan diberikan sesuatu. Begitulah penulis film, naskah film, novel, kreasi-kreasi, itu biasanya karena dia fokus di situ. Kalau istilah kita fokus ya. Kalau istilah sufi, uns. Satu bentuk kedekatan dia dengan objek. Makanya ada disebut dengan ittihad akil wa makul. Penyatuan antara apa yang dipikirkan dengan objek yang dipikirkan. Jadi karena dia ada penyatuan, gitu, sehingga dia mendapatkan sesuatu. Jadi itu bentuknya bisa apapun. Nah, para sufi, karena dia menyatu dengan Tuhan, maka hasilnya seperti itu, ma'rifat. Oke, ada pertanyaan ini dari Bu Laila ini. Oh, waduh, Bu Laila. Ini yang kita tunggu-tunggu. Mestinya memberikan kontribusi nih, pengayaan terhadap diskusi kita. Tapi ini caranya begini. Mohon pencerahan 7 tingkatan tadi, apa ada korelasi 7 tingkatan zikir dari lisan sampai hafal kofi? Bagaimana meningkatkan setiap level tadi? Iya, jadi memang ada hubungannya. Keterhubungan itu adalah keterhubungan dari sisi batin. Batin mulai kalau kita lihat tadi kan tingkatannya mulai dari toba itu adalah tubuh raga, kemudian masuk yang lebih tipis lagi nafs, masuk lagi tipis lagi kolbu, terus masuk ke dalam batin. Nah, zikir pun demikian. Zikir itu punya tingkatan-tingkatan yang diawali mungkin dengan lisan, kemudian setelah itu masuk ke nafs. Nafs itu adalah terkait dengan bagaimana manusia berusaha untuk tidak mengingat apapun dalam khayalnya, kecuali semuanya adalah manifestasi dari Tuhan. Jadi maknanya seperti itu sampai pada puncak antara zikir, zakir, dan mazkur itu menjadi satu kesatuan. Jadi yang diingat dan yang mengingat itu menjadi satu. Nah, disitulah kunci rahasia. Kalau kita hubungkan tadi dengan makom sir, khafi, dan akhfa, dan seterusnya. Bu Laila, pertanyaannya berat. Bu Laila Feni. Semoga bisa menjawab. Nah, teman-teman sekalian, tadi menarik sekali soal konsep pengenalan diri dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Mas Muhammad Rujabir. Ini memberikan semacam, paling tidak saya memberikan semacam perspektif yang baru, saya kira. Bagaimana kita sebetulnya bisa ada tahapan-tahapan tadi, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita, mengenali diri kita tentu saja. Karena bagaimanapun juga tujuan akhir kita bukan hanya sekadar tadi disampaikan
bukan hanya liya'budun begitu, tetapi bagaimana kita bisa betul-betul yakin gitu loh. Nah, Mas Nur Jabir, ini soal saya nggak tahu ini apakah pembagiannya seperti apa. Karena tadi kalau disebutkan sebagai konsep yang tadi mengenal pada porsi sebagai menyembah saja, liya'budun begitu tadi. Yang kedua adalah ma'rifatullah begitu. Nah, ini kan kita selama ini banyak yang lebih paham, mungkin karena kita awam ya, kita banyak yang hanya sampai pada ini, pada level ya saya berpuasa, saya sholat, saya berzakat, bersedekah, ya konsepnya memang bagaimana saya, itu konsekuensi saya sebagai hamba Allah gitu, kira-kira gitu. Nah, di level yang ini kan sebetulnya level yang lebih jauh lagi, lebih lebih tinggi begitu. Tapi apakah pada level di level yang liya'budun tadi, apakah kita juga sebetulnya bisa mengenal Tuhan di sisi ini? Nah, kalau pertanyaannya tentang mengenal Tuhan, ada hadis yang menarik, Mas Rozi. Jadi, wallahu ma'rufun inda kulli jahilin. Jadi, bahkan Tuhan itu sejahil apapun orang itu, dia pasti mengenal Tuhan. Jadi sejahil apapun orang itu, dia pasti mengenal Tuhan. Gitu. Jadi kalau soal mengenal Tuhan, itu bisa siapapun. Dengan seluruh level tingkatan yang dia miliki, itu pasti seperti itu. Nah, makanya kalau pertanyaannya mengenal Tuhan, ya itu bisa di level apapun dia. Nah, cuma kalau yang diinginkan adalah perjumpaan, nah itu soal lain. Karena karena kita bicara ma'rifat kan tadi base-nya ma'rifat itu dasarnya adalah satu bentuk pengalaman ya, Mas Rozi. Pengalaman. Dia tazkiyah, dia riyadhah, dia mensucikan hatinya hingga pelan-pelan dia sampai kepada berjumpa dengan Tuhan melalui satu bentuk fana. Jadi fana dengan Tuhan seperti itu. Nah, oleh karena itu bedanya di situ. Makanya kenapa dua ayat ini dipisah, karena Tuhan tahu tidak semua orang mau makrifat. Tidak semua orang mau makrifat. Ya. Kan banyak sering kita dengarkan, Mas Rosi, saya pokoknya yang penting saya puasa, sholat, zakat ya sudah selesai. Iya. Kan? Itu dia. Itu dia. Dan itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena memang tidak semua orang punya dahaga untuk berjalan menuju Tuhan, meraih makrifat itu. Iya. Ya, itu. Persis. Iya, ini terima kasih Mas Nurjabi. Ini ada pertanyaan dari sebentar. Oh, Rahmat Yasin, dari Rahmat Yasin. Bagaimana dengan konsep ilmu laduni, Ustadz? Ini nggak tahu apa hubungannya tiba-tiba ke lagu ini. Ya, itu hubungannya dengan yakin, Mas Rozi. Yakin. Okay. Karena ilmu laduni itu satu ayat Al-Quran seperti ini. Min ladun hakim alim. Jadi ini satu ayat yang terkait dengan Rasulullah. Ya. Jadi ayatnya seperti ini. Wa innaka latulaqqil Qur'an min ladun hakimin alim. Wahai Rasulullah, engkau tulaki itu bahasa yang dia memperoleh secara langsung, Mas Rozi. Jadi itu kayak disuapin, itu kata tulaki. Jadi engkau menerima Quran miladun dari sisi, jadi itu dari miladun dari sisi hakim alim, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi dia dari asma Tuhan al-hakim al-alim. Dia memperoleh Quran itu dari dua asma Tuhan al-hakim al-alim. Artinya dia harus naik ke atas untuk bisa mendapatkan Quran. Jadi selain Quran diturunkan, dia pun naik ke atas menjemput pemberian tersebut. Nah, disinilah kemudian kemudian menjadi ladunni. Min ladun hakim itu dari kata ladunni. Artinya ilmu ladunni itu ilmu yang diraih dari sisi Tuhan. Kayak gitu. Jadi dia sudah sampai kepada makom ladun, makom di sisi Tuhan. Nah, makanya tidak semua orang bisa mencapai makom min ladun atau ladunnya, karena itu satu bentuk pencapaian yang luar biasa. Karena dia sudah sampai kepada Tuhan dan dari kedekatan itulah dia meraih sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau miladun itu otomatis dia sampai makom yakin gitu yang luar biasa. Karena sudah sampai kepada perjumpaan. Iya, Mas Rozi. Baik, Mas
Ini ada masih ini di ujung masih ada yang banyak yang tanya ini Mas. Ini ada Bang Ihsan ini, Muhammad Ihsan AR ini dari Kendari ini kawan kita nih. Ya, ya. Daeng Jabir, barang siapa? Ini sebenarnya udah Bang Ihsan ini sebenarnya udah dibahas dari awal. Barang siapa yang mengenal pasti akan mengenal dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya. Dari awal kita membicarakan ini, Bang. Tapi mungkin sedikit saja ya, secara singkat aja, mungkin nanti Bang Ihsan bisa melihat ulang, bisa menonton ulang siaran ini di Instagram atau nanti di YouTube, nanti akan kita naikkan. Tapi supaya nggak penasaran mungkin dikasih sedikit penjelasan. Iya, jadi betul sekali, kami berdua dengan Mas Rozi membuka ini dengan satu hadis ya, man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya, dan kita sampaikan bahwa hadis ini ada akarnya di ayat Al-Qur'an. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa Allah. Kenapa? Karena lupa Allah itu fa ansahum anfusahum, mereka akan lupa terhadap diri mereka. Jadi sama dengan nadanya Al-Qur'an. Quran itu menjelaskan lupa Allah berarti lupa diri. Jadi kalau selama ini kita mengatakan, oh saya lupa diri berarti saya lupa Tuhan. Tidak. Quran justru logikanya dibalik. Kita bisa lupa diri itu karena sejak awal kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan itu, makanya man arafa nafsa arafa rabbah itu dua penerjemahan. Yaitu pertama yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Yang kedua adalah yang siapa yang kita tidak mungkin mengenal diri kalau sebelumnya kita tidak mengenal Tuhan. Nah, dua-duanya bukan paradoks sebenarnya, tapi ini satu bentuk perjalanan. Di awal-awal perjalanan kita akan, karena kita berjarak dengan Tuhan, kita mengatakan, kalau saya kenal diri, saya mengenal Tuhan. Tapi setelah sampai, saya akan tersadarkan, oh ternyata setelah saya mengenal Allah, baru saya paham mengenal diri saya. Seperti itu. Saya tidak mungkin mengenal diri saya kalau sebelumnya mengenal Allah. Ya, Bang Ihsan, semoga bisa menjawab singkat ya. Dari pertanyaan tadi. Terakhir nih saya kira nih, karena kita sudah di ujung, Aswad Kudo 20, mohon izin Bang, menyangkut apa itu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Mungkin perlu dijelaskan sedikit. Nah, syariat itu sebenarnya, saya ambil contoh langsung ke sholat ya. Sholat itu kan ada hukum fikihnya, ada aturannya, yaitu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu secara fikih sholat. Nah, sholat ini, ketika saya menjadikan sholat itu sebagai bagian dari perjalanan saya, dia akan berubah menjadi tarekat. Gitu. Nah, ketika dia menjadi bagian dari perjalanan saya, maka kalau Tuhan memberikan anugerah, saya akan diberikan batinnya, yaitu hakikatnya. Salah satu hakikatnya itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Saya sedang naik ke atas, gitu kan, naik ke atas mi'rajul mu'min. Nah, makanya tiga ini sebenarnya tidak terpisah. Nah, ketiga inilah disebut dengan ma'rifat. Jadi sebenarnya para sufi itu cuma ada tiga, ada syariat, ada tarikat, ada hakikat. Nah, ujungnya hakikat itu ma'rifat. Jadi ketiga inilah disebut dengan ma'rifat. Jadi tiga ini sebenarnya tiga hal yang tidak terpisah. Dia adalah sesuatu yang berkesinambungan, tidak terpisah. Jadi paling luarnya disebut dengan syariat, jalannya disebut dengan tarekat, ujungnya itu adalah ma'rifat. Seperti itu. Nah, makanya ini kan banyak syariat, Mas Rozi ya. Kalau kita lihat buku fikih itu banyak banget buku fikih. Nah, ketika kita memilah-milah dan kita jadikan itu sebagai bagian dari perjalanan kita, maka itu bagian dari syariat. Bagian dari hakikat, bagian dari tarekat. Setelah sampai ujungnya, nah, saya akan sampai kepada hakikatnya, yaitu ma'rifat. Saya akan mendapatkan satu ma'rifat. Nah, secara sederhana seperti itu, Mas Rozi. Iya. Oke, Mas Aswad Kudo. Semoga bisa menjawab, dan teman-teman sekalian, saya kira banyak sekali respon pada sore hari ini dan semuanya sudah dijawab, dan semoga bisa memberikan pencerahan kita bersama-sama tentu saja. Yang menyimak juga demikian, apalagi yang bertanya tadi, semoga bisa betul-betul tercerahkan dari pertanyaan itu. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di ujung acara dan saya kira saya harus sudahi ini.
Kita akan kembali lagi besok sore di jam yang sama. Besok kita akan membahas soal tradisi tabayun di dalam Al-Quran. Nah, ini masih ada sambungannya nanti bersama Dr. Yuli Yasin, ini dosen di UIN Jakarta, di Fakultas Dirasat Islamiyah. Saya tidak akan menyimpulkan pembicaraan kita pada sore ini, dan saya berharap nanti teman-teman bisa menyimak ulang apa-apa yang dijelaskan oleh Mas Muhammad Nur Jabir di dalam percakapan kita pada sore ini. Ini percakapan yang sangat menarik sekali, karena bagian dari upaya kita untuk bisa riyadhah lagi, dan saya kira mungkin meningkatkan, ya, kalau konteksnya puasa adalah bagaimana kita meningkatkan level puasa kita dari yang ya sekedar seperti ini, lalu kemudian menjadi lebih baik lagi, dan di dalam berbagai ibadah juga saya kira demikian. Seperti yang tadi menarik sampaikan oleh Mas Muhammad Nur Jabir tadi di ujung itu soal konsep sholat tadi, itu juga menarik sekali. Kalau konsep hanya sekedar syariat, menjalankan itu, lalu kemudian seluruh penjelasannya menjadikan bagian dari tarekat kita, dari perjalanan kita itu menjadi tarekat, dan ujungnya adalah bagaimana kita bisa mi'raj dengan sholat itu. Terima kasih teman-teman sekalian, terutama Mas Muhammad Nur Jabir atas pencerahannya pada sore hari ini. Kita kembali lagi besok bersama Dr. Yuli Yasin pada jam yang sama. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rozi. Sama-sama Mas.